lain, maka alhamdulillah majalah Horizon punya pemikiran dan sekaligus melakukannya dengan serius untuk masuk ke dunia pendidikan. Maka sejak 1996 majalah Horizon membuka sisipan baru khusus untuk guru-guru bahasa dan sastra Indonesia serta siswa-siswa SMA dan SMP. Kemudian usaha itu kami teruskan dengan langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan lain, mengadakan jumpa sastra dengan para siswa, mengadakan pelatihan-pelatihan untuk guru bahasa dan sastra Indonesia, mendirikan sanggar-sanggar sastra di beberapa sekolah, dan yang sangat penting dari semuanya adalah memasukkan majalah Horizon dan buku-buku sastra ke perpustakaan-perpustakaan sekolah di seluruh Indonesia. Alhamdulillah sejak 1996 majalah Horizon dikirimkan ke perpustakaan-perpustakaan sekolah di seluruh Indonesia di samping buku-buku sastra. Semua itu tentu saja antara lain dan terutama berkat dukungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya khususnya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hanya saja Pak Ibu sekalian, khususnya kepada guru-guru bahasa dan sastra Indonesia serta siswa-siswa sekalian, guru-guru bahasa Indonesia, sebagian saya kira hadir di sini. Kami mohon maaf karena sejak tahun lalu majalah Horizon tidak lagi dikirimkan ke perpustakaan sekolah kita. Tetapi kami akan terus mengusahakan untuk mengirimkan majalah Horizon dan buku-buku sastra yang lain ke perpustakaan-perpustakaan sekolah untuk memajukan budaya literasi kita melalui pendidikan. Kami sudah mencoba mendatangi Pak Kacuk Marijan, kami mencoba juga mendatangi Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pejabat-pejabat terkait. Mudah-mudahan usaha kami bertemu dengan Pak Kacung Marijan, dengan Pak Ainun Naim dan pejabat-pejabat terkait bisa mendatangkan dampak positif khususnya bagi dunia pendidikan kita melalui majalah sastra Horizon. Bapak Ibu sekalian, bulan ini Juli 2013 majalah Horizon genap berusia 47 tahun. Dengan demikian maka majalah Horizon sekarang adalah majalah sastra Indonesia tertua sekaligus majalah sastra Indonesia yang paling panjang umur. Saya mengatakan itu dengan rasa syukur, tapi sekaligus dengan rasa sedih. Dengan usia yang cukup panjang, tentu saja yang pertama-tama harus kita ucapkan adalah rasa syukur. Maka saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua untuk bersama-sama mensyukuri karunia usia Horizon hingga sekarang mencapai 47 tahun ini. Alhamdulillah. Tetapi di atas itu Bapak Ibu sekalian, Horizon mencapai usia 47 tahun bukan pertama-tama karena usaha para pengelolanya, tetapi terutama karena dukungan dan doa Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, meskipun Horizon sudah berusia 47 tahun, ada hal juga yang menyedihkan, yaitu impian kita, saya kira harapan kita semua tentang apa yang ingin kita wujudkan, terutama impian kami majalah Horizon, impian mana terpancang di kaki langit, di horizon, di cakrawala imajinasi kita, yaitu terwujudnya moralitas yang tinggi dan terwujudnya semesta kemanusiaan kita yang bermartabat. Impian ini tentu saja menyedihkan sekarang, yang ditandai dengan
atau karena ditandai dengan maraknya korupsi, diskriminasi, pengusiran warga dari kampung halamannya, politik uang, dan lain sebagainya, sama untuk mewujudkannya, termasuk oleh majalah sastra Horizon. Tetapi di tengah itu semua kita punya tokoh-tokoh yang bekerja keras melahirkan ide-ide dan mewujudkannya untuk meraih paling tidak sebagian dari impian kita. Nah, kepada tokoh-tokoh inilah kami bersama Balai Pustaka memberikan penghargaan sebagai tanda rasa terima kasih kami, dan saya kira juga tanda rasa terima kasih kita semua kepada tokoh-tokoh kita yang telah memberikan kontribusi dan sumbangan penting bagi sastra dan kebudayaan kita secara umum. Demikian Bapak Ibu sekalian, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Akhirnya, kalau tadi Ketua Panitia menutup sambutannya dengan pantun, saya tidak mau kalah. Kalau ada yang lebih malam dari bui, niscaya itulah yang aku impikan. Kalau ada yang lebih dalam dari terima kasih, niscaya itulah yang aku persembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Pak Menteri BUMN, Pak Dahlan Iskan, para tokoh masyarakat, para pendidik, Pak Wardiman, Pak Taufik, Pak Putu Wijaya, Pak Anies, Pak Ginanjar, Pak Arif, Bu Edi, dan tokoh-tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Pak Nur karena suatu hal yang tidak bisa tinggalkan, beliau tidak hadir, sehingga tadi malam menyampaikan pesan agar saya yang hadir pada kesempatan ini. Ibu-ibu dan bapak sekalian, dunia pendidikan, dunia kebudayaan kita tidak akan pernah lepas dari sastra, literasi. Saya ingat betul waktu saya kecil, kalau mau belajar, mulai dari membaca dan lain-lain, belajar sastra, membaca puisi dan lain-lain. Balai Pustaka termasuk memiliki andil yang sangat besar. Bahkan menurut saya Balai Pustaka ini merupakan warisan budaya tak benda yang sangat bernilai harganya. Saya tidak mengatakan tak bernilai harganya, karena itu adalah sangat bernilai harganya. Juga majalah Horizon. Nah, hanya karena perkembangan, saya lihat Balai Pustaka termasuk agak menurun perkembangannya. Penerbit lain berkembang. Mudah-mudahan itu sebetulnya juga cerminan dari perkembangan literasi Indonesia, termasuk karya sastra Indonesia yang semakin menggembirakan. Tadi Pak Jamal menyebutkan, sekarang bukan hanya di Horizon saja orang mengekspresikan karya sastranya. Di banyak media, koran, majalah lain juga menyediakan ruang sastra dan yang lain. Itu menandakan bahwa Horizon telah menghalangi media lain untuk perkembangan sastra di Indonesia. Nah, kebudayaan Indonesia tadi saya sebut akan berkembang tanpa garam kalau tidak ada sastra. Karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun ini, secara khusus untuk kurikulum 2013, memiliki program yang relatif strategis, yaitu masuknya seni dan budaya untuk menjadi bagian penting dari pembelajaran anak didik kita. Sudah
terbit buku seni budaya itu. Tetapi saya lihat sendiri masih belum cukup kuat untuk mengembangkan dan menanamkan kecintaan seni budaya di kalangan anak didik. Melihat itu, saya secara khusus, karena setelah tahu itu, meminta kepada teman-teman di Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk dua hal. Satu, akan membuat semacam buku tambahan untuk seni budaya. Jadi, kalau seni budaya itu, misalnya ya, taruhlah tentang teater, nggak mungkin orang belajar teater itu hanya lewat buku, nggak mungkin. Belajar teater ya harus praktek, melihat seperti apa. Nggak bisa bagus bangsa Indonesia kalau hanya kuat secara ekonomi tetapi tidak kuat secara budaya. Karena itu kita tidak hanya ingin Indonesia kuat 5 besar ekonomi, tapi juga 5 besar secara kebudayaan. Sebagai contoh, industri film kita. Industri film itu berkembang merupakan tidak lepas dari refleksi budaya kita. Hollywood berkembang karena sebagai refleksi budaya Barat. Bollywood berkembang tidak lepas dari refleksi budaya orang India dan sekitarnya. Karena itu kita bisa lihat karakter film India ya nari-nari, tembak-tembakan nggak kena. Itulah film India. Sekarang Nigeria telah mengembangkan industri film dan mengatakan kami juga punya budaya yang bisa diekspresikan melalui film. Dan di Nigeria berkembang luar biasa. Nah, kita jujur saja masih belum cukup kuat. Dari sekitar 80 film yang berkembang, hanya sekitar 10 yang terkategori punya kualitas. Perlu ngomong di sini Pak Taufik. Nanti kita omongkan secara kekeluargaan, secara budaya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat sama-sama adalah penghargaan Bapak Taufik Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu banyak yang ingin saya sampaikan, jadi lebih baik saya baca puisi. Puisi dari seorang yang sangat saya kagumi, juga dari saya kira semua orang mengaguminya. Padahal sekarang saya senang sekali ada di sini. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun akan merayu. Tidak juga kau, tidak perlu sedusian itu. Aku ini binatang jalan dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, luka dan disahkan berhari hingga hilang, pedih dan perih, dan aku kan semakin tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Belum selesai karena ada inflasi rupiah, saya lagi naik. Aku ingin hidup 1.000.000 tahun lagi.
dengan Jawa Barat, santet, peluh, ya. Jadi kalau perempuan dan sana hati-hati pasti dibalik sama ulama. Jadi kan istri kedua atau ketiga. Itu selama ini yang berkembang. Tapi insya Allah mulai hari ini jika datang ke Banten sudah tidak kiai ulama Jawa lagi, tapi ada rumah dunia. Rumah dunia sebuah komunitas di mana kami mencoba memasyarakatkan sastra di Bali. Saya sebagai ketuanya. Ada 6.000 taman bacaan masyarakat. Kami mempunyai semacam tagline atau moto bahwa mengubah Indonesia bisa dimulai dari rumah, dari taman bacaan masyarakat. Jadi kita tidak perlu berbondong-bondong ke daerah. Terima kasih Boyson, terima kasih Bapak Pusaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali saya bisa berada di sini. Terima kasih untuk Majalah Sastra Horizon yang sudah lebih tua usianya dari saya. Saya saat ini 43 tahun. Dan Horizon banyak menginspirasi saya. Juga karya-karya yang dikeluarkan oleh Balai Pustaka itu sangat menginspirasi saya sehingga saya bisa tumbuh sebagai seorang penulis yang menulis dalam berbagai genre. Saya menulis novel, cerita pendek, drama, puisi dan sebagainya. Saya kira saya tidak akan berpanjang kata. Saya ingin membaca puisi pendek sekali, terutama ini untuk Pak Putu Wijaya. Sedikit tentang Pak Putu Wijaya, bahwa waktu saya SMP, Pak Taufik, selain Pak Taufik juga banyak menginspirasi saya. Waktu saya SMP, saya bertemu dengan Pak Putu Wijaya, dan kemudian saya memberi semacam notes dan berkata kepada beliau, tolong tanda tangan ini. Saya ingin menjadi seorang penulis seperti Bapak. Kemudian Putu Wijaya menulis di buku saya, Healthy, menulis adalah berjuang. Sejak saat itu, tulisan Putu Wijaya, tulisan tangan beliau, itu saya pajang di depan kaca, sehingga setiap kali saya bercermin, saya akan selalu menatap tulisan itu. Puisi ini terutama untuk Putu Wijaya. Kepadamu, ketika bahasa tak lagi percaya pada kata, apakah yang masih bisa kita ucap? Cinta. Ketika wajahmu tak lagi menampakkan kening, mata, hidung dan mulut, apakah yang masih bisa kukecup? Doa. Kemayoran 1990. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Balai Pustaka dan Horizon untuk memberikan award ini, dan saya ingin sampaikan bahwa saya berdiri di sini sekali lagi mewakili para pengajar muda yang berangkat ke pelosok-pelosok Indonesia. Award ini adalah untuk mereka yang berangkat ke pelosok tanah air, memutuskan untuk meninggalkan kenyamanan dan